warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menonton konten saya kali ini. Saya di sini ingin mengerjakan tugas aswaja, yaitu dengan tema tasawuf aswaja, yang akan dibantu oleh teman-teman saya, ada Kak Torik, Kak Vita, sama Kak Yuli. Secara etimologis, pengertian tasawuf sendiri masih diperselisihkan oleh para ahli karena adanya perbedaan pandangan mereka mengenai asal-usul tasawuf itu sendiri. Ada juga sebagian para ahli mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata sof. Sof itu artinya barisan dalam sholat berjamaah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata sofwa, yang berarti terpilih. Adapun pengertian tasawuf, ada beragam pendapat yang disampaikan oleh para tokoh. Perbedaan dalam memaknai tasawuf ini lebih disebabkan karena para tokoh sufi dalam memberikan makna disesuaikan dengan pengalaman spiritualnya masing-masing. Yang pertama, tasawuf al-Junaidi al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husam al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid al-Khosas al-Khawariri an-Nahwandi al-Baghdadi. Beliau lahir dan wafat pada tahun 297 Hijriah di kota Baghdad. Dalam bidang tasawuf, selain berguru pada pamannya, beliau juga berguru kepada Al-Haris bin Asad. Yang lainnya menurutnya adalah tasawuf adalah membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang dalam melepaskan akhlak yang fitri, menekan sifat basyariah atau kemanusiaan, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat-sifat kerohanian, benar-benar menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Menurut sejarawan, sebagian ulama ada 4 faktor yang mengatakan mazhab Al-Junaid menjadi standar dalam tasawuf al-sunnah wal jamaah. Keempat faktor tersebut antara lain yang pertama, konsistensi Alkitab dan Sunnah. Penguasanya terhadap bidang studi ilmu Al-Quran, hadis dan fikih membawa pengaruh positif terhadap Junaidi untuk membangun mazhabnya di atas fondasi Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah konsistensi terhadap syariah. Junaidi juga membangun tasawufnya di atas fondasi konsistensi terhadap syariah. Yang ketiga, kebersihan dalam akidah. Al-Junaidi juga membangun mazhabnya di atas fondasi akidah yang bersih, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal ini, Junaidi mengatakan bahwa pertama kali yang dibutuhkan oleh seseorang yang mendalami agama adalah mengenal pencipta kepada makhluk, mengenalkan kepada yang baru bagaimana menciptakannya, bagaimana pemulaan dirinya, dan bagaimana pula setelah kematiannya, sehingga dia dapat membedakan antara sifat kholik dari sifat makhluk, mengesahkan dan mengakui akan kewajiban menaatinya. Pengertian yang keempat, ajaran tasawuf yang moderat. Al-Junaidi membangun mazhabnya di atas fondasi ajaran moderat yang merupakan ciri khas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hadis dikatakan bahwa sebaik-baik perkara adalah yang moderat. Jadi pada intinya tasawuf adalah usaha untuk menyucikan jiwa sesuci mungkin dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan. Menurut ajaran tasawuf sendiri, apabila seorang muslimin meningkatkan kualitas pendekatan dirinya kepada Allah, lebih dahulu ia harus memahami syariat sebaik-baiknya. Dalam hal ini, harus mempelajari fikih dalam segala bidangnya, secara baik meliputi bidang ibadah, muamaliyah, pernikahan, warisan, dan sebagainya. Ada beberapa mazhab dalam fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Baik, terima kasih. Pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Torik. Oke teman-teman, saya atas nama Torik Abdul Hakim akan melanjutkan penjelasan dari Kak Dara. Yang kedua, tasawuf Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dia dilahirkan di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Dalam ajaran tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf Sunni yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi ditambah dengan doktrin Al-Sunnah wal Jamaah, dan tasawuf Al-Ghazali bercorak psikomoral yang mengutamakan pendidikan moral. Selain belajar tasawuf kepada Syekh Yusuf An-Najjas pada tahun 480 Hijriah, beliau juga belajar tasawuf kepada Syekh Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad bin Ali Al-Farmahdi pada tahun 477 Hijriah. Dan beberapa guru beliau yang lain
ada 3 karangan Al-Ghazali yang menggambarkan corak intelektual dan sosok kepribadian Al-Ghazali, yaitu Al-Munqidh min Al-Dhalal. Yang kedua, Tahafut Al-Falashifah. Yang ketiga, Ihya Ulumuddin. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan cara mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela, sehingga kalbu lepas dari segala sesuatu selain Allah dan selalu mengingatnya. Dan ia berpendapat bahwa sosok yang terbaik jalan mereka adalah yang paling benar, dan moral mereka adalah yang saling bersih, sebab gerak dan diam mereka baik lahir maupun batin diambil dari cahaya kenabian. Dalam tasawufnya Al-Ghazali menilai negatif terhadap syahad. Ia menganggap syahad mempunyai 2 kelemahan, yaitu yang pertama, syahad mengatakan bahwa Allah dapat disaksikan. Yang kedua, syahad merupakan hasil pemikiran yang kacau dan hasil imajinasi sendiri. Al-Ghazali juga menolak paham hulul dan ittihad. Untuk mengantisipasi itu, ia mengeluarkan paham baru tentang ma'rifat, yaitu pendekatan diri kepada Allah tanpa diikuti penyatuan dengannya. Jalan menuju ma'rifat adalah penyaduan ilmu dan amal, sedangkan buahnya adalah moral. Menurut Al-Ghazali, al-ma'rifat adalah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturannya tentang segala yang ada. Dan begitu juga dalam memahami al-asyadah atau kebahagiaan. Dalam kitab Kimia Asyadah, Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa kebahagiaan itu sesuai dengan watak, sedangkan watak sesuai dengan ciptaannya. Nikmatnya mata terletak ketika melihat gambar yang bagus dan indah. Nikmatnya telinga ketika bisa mendengar suara yang bagus dan merdu. Demikian juga dengan seluruh anggota tubuh mempunyai kenikmatan tersendiri. Kenikmatan kalbu sebagai alat untuk memperoleh ma'rifat terletak ketika melihat Allah. Melihatnya merupakan kenikmatannya yang paling agung dan tiada taranya. Ada 2 hal pokok tentang inti tasawuf yang disepakati semua pihak, yaitu kesucian jiwa untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pengertian Kak Thorik, yaitu beberapa dasar-dasar tasawuf. 1. Dasar Al-Quran. Dalam hal inilah tasawuf pada awal pembentukannya adalah manifestasi akhlak atau keagamaan. Moral keagamaan ini banyak disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber utama ajaran tasawuf tidak terlepas dari ajaran-ajaran Islam, sebab tasawuf ditinjau dari Al-Quran atau Al-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab Allah yang di dalamnya terkandung muatan-muatan ajaran Islam, baik akidah, syariah maupun muamalah. Abu Nash As-Siraj At-Tus dalam kitabnya Al-Luma menjelaskan bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah itu para sufi pertama-tama mendasarkan pendapat-pendapat mereka tentang moral dan tingkah laku, kerinduan dan kecintaan pada ilahi dan makrifat, suluk atau jalan, dan juga latihan-latihan rohanilah mereka. 2. Dasar hadis. Selain tasawuf didasarkan pada Al-Quran, ternyata tasawuf juga didasarkan pada hadis. Dari sekian banyak hadis yang digunakan di sini, kami hanya mengutip beberapa hadis saja, yaitunya: barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka akan mengenal Tuhannya. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku menjadikan makhluk agar mereka mengenalku. Hadis di atas memberi petunjuk bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu. Diri manusia dapat melebur dalam diri Tuhan. Yang selanjutnya dikenal dengan istilah fana, yaitu fananya makhluk yang mencintai kepada Tuhan sebagai yang dicintainya. Ciri-ciri umum tasawuf. Karena sulitnya memberikan definisi yang lengkap tentang tasawuf, Abu Alwa Al-Ghanimi At-Taftazani atau peneliti tasawuf, menurutnya secara umum tasawuf mempunyai 5 ciri umum, yaitu: 1.
peningkatan moral. 2. Pemenuhan fana atau sirna dalam realitas mutlak. 3. Peningkatan intuitif langsung. 4. Timbulnya rasa kebahagiaan dalam diri seorang sufi karena tercapai makamat atau makam-makam atau beberapa tingkatan. 5. Penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian makam atau beberapa tingkatan. 5. Penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan sirot. Di sini kami hanya mengambil satu ciri tasawuf saja, yaitu yang dikemukakan oleh Abu Alwa Al-Ghanimi At-Taftazani, dan masih banyak lagi menurut para ahli yang lain seperti William James, R.M. Buki, dan Bertrand Russell. Nawawi Al-Batani 1813 sampai 1897 Masehi. Abu Abad Muti Muhammad bin Umar bin An-Nabawi Al-Jawi dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi di desa Tanara, sekarang masuk wilayah Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun An-Nawawi belajar di bawah bimbingan para ulama terkenal seperti Syekh Khatib Sambas, Syekh Abd Al-Ghani Bima, dan masih banyak yang lainnya. Pemikiran Nawawi tentang tasawuf: 1. Tarekat. 2. Ghibah. 3. Sifat manusia. 7. Hamka 1908 sampai 1981 Masehi. Hamka nama dari singkatan Haj Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di tanah Sirah, Bungai Batang di tepi danau meninjau tempatnya pada tanggal 13 Muharram 1362 Hijriah bertepatan dengan 16 Februari 1908 Masehi. Ayahnya termasuk keturunan Abdul Arif, gelar Tuanku Puah, Parima atau Tuanku Nontuo, salah seorang pahlawan Paderi. Tuanku Nontuo adalah seorang ulama penting dalam kebangkitan kembali pembaharuan di Minangkabau dan sebagai guru utama Jalal ad-Din. Adapun karya-karya yang pernah ditulis Hamka diantaranya adalah Tasawuf Modern 1939, Filsafat Hidup 1939, Lembaga Hidup 1940, Lembaga Budi 1940, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan lainnya sebagainya. Adapun pemikiran Hamka tentang tasawuf lebih banyak tercurah pada soal-soal iman, akhlak, dan aspek-aspek sosial. Ada 2 buku yang dapat dibaca untuk menelusuri pemikiran-pemikiran Hamka. Pertama, Tasawuf Modern. Kedua, Tasawuf Positif. Berikut pemikiran Hamka tentang tasawuf berdasarkan kedua buku di atas. 1. Hakikat tasawuf. Yang dimaksud dengan kaum tasawuf atau kaum sufi di sini adalah kaum yang telah menyusun perkumpulan untuk menyisih diri dari orang
banyak dan maksud membersihkan hati laksana kilat kaca terhadap Tuhan. Tasawuf adalah salah satu filsafat Islam yang bertujuan zuhud dari dunia yang fana. Tasawuf bukanlah agama melainkan ikhtiar yang setengahnya diizinkan oleh agama dan setengahnya pula dengan tidak sadar telah tergelincir dari agama. Menurut Hamka, tasawuf pada hakikatnya adalah usaha yang bertujuan untuk memperbaiki budi dan memperbaiki batin. 2. Fungsi tasawuf. Menurut Hamka, pada intinya tasawuf sentiasa menekankan pada masalah pembinaan moral selain efektif. 3. Tasawuf modern. Tasawuf modern atau tasawuf positif berdasarkan pada positif tauhid, bukan pencairan pengalaman mukasyafah. Secara diametral, konsep dasar sufisme tasawuf modernnya berlawanan arah dengan konsep sufisme. Tasawuf tradisional yang dikenal selama ini. 4. Qanaah. Menurut Hamka, maksud qanaah itu untuk benar-benar percaya dengan adanya kekuasaan yang melebihi kekuasaan kita. Sabar menerima ketentuan ilahi jika ketentuan itu tidak menyenangkan diri, dan bersyukuri jika dipinjaminya nikmat. 5. Tawakal. Tawakal adalah menyerahkan keputusan segala perkara ikhtiar kepada Tuhan semesta alam. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.